Nah, kamu lihat teorinya dulu. Ini Bapak bahas asesmen 1 di LKS kalian. Di LKS kalian itu teorinya agak kurang lengkap. Ini Bapak lengkapi di materi les. Ini banyak menggunakan pakai aturan tangan kanan ya. Jadi ini videonya Bapak buka dulu karena menggunakan aturan tangan kanan. Ya, banyak menggunakan aturan tangan kanan. Ya. Yang pertama, induksi magnetik kawat lurus berarus. Ya, kawat lurus berarus menggunakan kaidah tangan kanan. Lihat gambarnya di sini. Aturan tangan kanan, ibu jari arus listrik, 4 jari medan magnet, arah medan magnet. Jadi ibu jari arusnya, 4 jarinya adalah medan magnetnya. Besarnya medan magnet itu B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. B kuat medan magnet, A jarak antara lingkaran, jari-jari lingkaran. Mu 0 itu nilainya 4 pi kali 10 Pak-7 I kuat arus. Jadi kawat lurus itu menggunakan aturan tangan kanan, ibu jari arus listrik, 4 jari medan magnet. Ya. Sekarang kalau induksi magnetik kawat melingkar. Juga sama pakai aturan tangan kanan, tapi kebalikan dari kawat lurus. Kalau kawat lurus tadi ibu jari arus listrik, 4 jari medan magnet, tapi kalau kawat melingkar kebalikannya ya. Kawat melingkar itu kebalikannya. Ya, kebalikan. Jadi ibu jari adalah medan magnetnya, 4 jari arus listriknya. Jadi kebalikan. Pokoknya kawat lurus dengan kawat melingkar, aturan tangan kanannya kebalikan. Ya, kalau kawat lurus tadi ibu jari arus listrik, 4 jari medan magnet. Kalau kawat melingkar, ibu jari medan magnet, 4 jari arus listrik. Besarnya ya, besarnya induksi magnet atau medan magnet untuk kawat melingkar adalah mu 0 I per 2A. Mu 0 I per 2A. Ya. Untuk ada lilitannya, kalau ada lilitannya N lilitan, dia mu 0 I per 2A kali N. Ini kalau ada lilitannya. Ya. Jadi kalau kawat lurus mu 0 I per 2 pi A, kalau kawat melingkar mu 0 I per 2A. Ya. Ingat aturan kanannya berbeda antara kawat lurus dengan kawat melingkar, beda, kebalikan. Kita lanjutkan lagi. Induksi magnet pada toroida. Toroida gambarnya seperti ini. Rumusnya B sama dengan mu 0 IN per 2 pi A. Ya. B medan magnet, N banyak lilitan, mu 0 adalah 4 pi kali 10⁻⁷, A itu jari-jari, I kuat arus. Terus induksi magnet pada selenoida, ya ada 2, di pusat dan satunya di ujung. Kalau di pusat, rumus B-nya sama dengan mu 0 IN per L. Kalau di ujung selenoida, B sama dengan mu 0 IN per 2L. N banyak lilitan, I arus listrik, L panjang selenoida, mu 0-nya 4 pi kali 10⁻⁷. Jadi nanti konteksnya soal itu tergantung kawat lurus atau kawat melingkar atau toroida atau selenoida. Ya, ada 4 ya. Nah, ini asesmen 1 Bapak bahas satu persatu. Ya. Partikel X terletak di kawat lurus, ya. Kawat lurus, partikel X, ya. Dialiri arus sebesar 10 ampere, I-nya 10 ampere. Partikel tersebut mengandung induksi magnetik B. B-nya adalah 2 kali 10⁻⁴ Weber per meter persegi sama dengan Tesla ya. Jadi satuan Weber per meter persegi itu sama dengan Tesla, disingkat T. Jarak partikel X dan kawat adalah berarti jarak partikel X terhadap kawat berarti ini A. Ini kawat lurus ya. Di sini kawat lurus. Rumusnya apa? Ya. Kawat lurus ini rumusnya B sama dengan mu 0 I
per 2 pi A, kawat lurus. Ya, B sama dengan mu 0 I, B-nya sudah tahu 2 kali 10 Pak min 4. Mu 0 itu nilainya 4 pi kali 10 Pak min 7 kali I 10 per 2 pi kali A. A-nya dicari. Nah, ini coret dengan ini 2. 2 coret dengan ini habis. Ini coret dengan ini 10 Pak min 3. A-nya pindah ke sini, jadi A sama dengan 10 Pak min 3 kali 10. Berarti A sama dengan 10 pangkat min 2, berarti 0,01 meter. 0,01 meter itu berarti 1 cm. Jawabannya A. Screenshot dulu nomor 1. Jadi screenshot semua nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Kawat melingkar mempunyai jari-jari 4 cm, berarti A 4 cm, berarti 4 kali 10 Pak min 2. Dialiri arus A ampere, arusnya tidak tahu, ditanyakan. Jika induksi magnetik di pusat lingkaran sebesar, berarti B-nya adalah P kali 10 Pak min 5 Tesla, maka nilai A-nya itu berapa? Arusnya berapa? Coba kawat melingkar tadi rumusnya apa? Lihat sini, kawat melingkar. B sama dengan mu 0 I per 2A. Ya. B sama dengan untuk kawat melingkar mu 0 I per 2A. Kalau kawat lurus mu 0 I per 2BA. Jadi B-nya adalah Pi kali 10 Pak min 5. Mu 0 itu 4 Pi kali 10 Pak min 7. Kali I-nya dicari per 2 kali A. A-nya 4 kali 10 Pak min 2. Nah, mana yang bisa coret-coret? Ya, ini 4 coret dengan ini habis. Ya, Pi dengan Pi ini habis. 10 Pak min 2 coret dengan ini 10 pangkat min 5. 10 Pak min 5 coret dengan ini habis. Ini tinggal ke sana 2. 2 sama dengan I. Jadi I-nya adalah 2 ampere. Silahkan screenshot dulu jawaban nomor 2. Jawabannya 2 ampere ya. Udah di screenshot, kita lanjut soal yang nomor 3. Penghantar di samping adalah arus listrik sebesar arusnya 20 ampere. I 20 ampere. Sehingga menghasilkan induksi magnetik di pusat penghantar sebesar B. B-nya adalah 0,003 Tesla atau B-nya ini 3 kali 10 Pak min 3 Tesla. Jika lilitan pada sawat sumbunya adalah 360 derajat, 360 litan, N-nya 360, ya. Nilai alfanya berapa? Ditanya alfanya. Gambar ini adalah gambar toroida. Nah, kan ini kalau toroida tadi satu lingkaran bulat. Nah, kita cari dulu sudutnya ini. Sudut X, saya misalkan X. Ya. Nanti cari alfanya sama dengan 360 derajat dikurangi X. Karena kita hitung toroida berapa derajat nih. Ya. Lingkarannya hampir penuh tapi kurangi alfa. 360 derajat min X. Kita cari X. Di sini diketahui diameternya 80 cm, berarti jari-jari atau A-nya itu sama dengan 80 cm dibagi 2, jadi 40 cm, berarti 0,4 meter sama dengan 4 kali 10 Pak min 1 meter. Coba kita lihat toroida. Rumus toroida adalah toroida kalau ini bulatan penuh kayak gini ya. Kalau bulatan penuh kayak gini rumusnya B sama dengan mu 0 IN per 2A. 2 pi A. Karena ini tidak penuh, jadi nanti kalikan sepersekiannya. Ini rumus toroida ya, toroida. Ya, ini toroida. Rumusnya seperti ini karena dia tidak bulat lingkaran, jadi saya tambahkan B mu 0 IN per 2 pi A kali sudutnya X per
360 derajat. Ini kayak mencari panjang busur kemarin dulu. Panjang busur itu kan berarti sudut per 360. Kita cari sudut X-nya dulu. Sudut hampir mendekati satu lingkaran dulu. Nah, di sini kita cari sudutnya berapa, X-nya berapa. B-nya itu 3 kali 10 pangkat min 3. Mu 0 itu 4B kali 10 pangkat min 7. Arusnya 20 ampere, N-nya 360 lilitan per 2pi A. A-nya adalah jari-jarinya 4 kali 10 pangkat min 1 meter dikali X per 360 derajat. Nah, ini boleh dicoret. Ya. 4pi coret 2pi dapat 2. Ya kan? Kemudian 20 coret dengan 4 dapat 5. Ya kan? 10 pangkat min 1 coret dengan 10 pangkat min 7 berarti 10 pangkat min 6. Berarti 3 kali 10 pangkat min 3. 2 kali 5, 10 kali 10 pangkat min 6 kali X. Kita cari X-nya ini berapa derajat. Ya, ini coret dengan ini 10 pangkat min 3. 10 berarti ini 3 per 10 kali 10 pangkat min 3 berarti 10 pangkat min 2 kali X. Jadi X sama dengan 3 per 10 pangkat min 2 berarti 3 kali 10 pangkat 2 berarti ini 300 derajat. Berarti cari alfanya ini ketemunya X-nya 300 derajat. Berarti alfanya ini satu lingkaran 360, berarti alfanya 360 derajat dikurangi 300 derajat. Jadi alfanya 60 derajat. Ya, screenshot dulu jawaban nomor 3. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Ya, lanjut ya. Selenoida, hati-hati, selenoida sepanjang 7 cm dialiri arus I menghasilkan medan magnet di sekitar selenoida B. Apabila panjang selenoida diperkecil 1 cm dan banyak lilitan menjadi 5/6 lilitan semula, perbandingan kuat medan magnet di pusat selenoida sebelum dan sesudah. Setelah. Jadi sebelum dulu. Sebelum itu panjangnya L 7 cm. Ya, L1 7 cm, arus listriknya I1 adalah I, B1 adalah B. Ya. Kemudian B1 ya, B1-nya B. Kemudian apabila panjang selenoida diperkecil berarti ini sebelum, sekarang sesudah atau setelah. Sesudahnya ini panjangnya diperkecil, L2-nya diperkecil 1 cm, berarti 7 cm kurang 1 cm berarti 6 cm. Dan banyak lilitannya, N2-nya itu 5/6 lilitan semula, berarti N2-nya 5/6 N1. Berarti ini N1. Perbandingan kuat medan magnet di pusat selenoida sebelum dan sesudah, berarti perbandingan B1 banding B2. Di pusat selenoida, hati-hati ya, ada di pusat selenoida, ada yang di ujung selenoida. Coba kita lihat rumusnya selenoida di pusat. Nah, ini di pusat nih. Di pusat selenoida, rumusnya ini. Kita ambil rumus ini, ya. Nah, ini B-nya ini, berarti kita bandingkan antara B1 dengan B2. B1 banding B2. B itu rumusnya mu 0 I1 N1 per L1 banding mu 0 I2 N2 ya per L2. Mu 0-nya coret. I1 adalah I, di sini arusnya sama enggak? Di sini arus listrik I menghasilkan I, di sini arusnya tidak berubah ya. Arusnya tidak berubah berarti di sini kan keterangannya soal I-nya kan tidak berubah, arusnya I saja. Tidak berubah berarti I1 sama dengan I2. Kenapa ini tidak berubah? Di soal tidak mengalami perubahan.
tidak berubah. Berarti kalau tidak berubah, I-nya 1 dicoret dengan I-nya 2. N1 itu sebanyak ya N1. N1 biarkan N1. L1 7 cm. Nggak usah diubah ke meter karena perbandingan. N2 5/6 N1 per L2-nya adalah 6 cm. Ini N1 coret dengan ini. Jadi ini 1/7 dibanding 5/6 ya. 5/6/6. 66 itu 6/1. Jadi 1/7 dibanding 5/6 dikali 1/6. Berarti 1/7 dibanding 5/36. 1/7 banding itu dibuat kali 36/5. Jadi 36/35. Berarti 36 banding 35. Jawabannya D, screenshot dulu nomor 4. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Jadi screenshot ya, lanjut ya. Kawat A dan B mempunyai panjang sama diletakkan sejajar dengan jarak 20 cm. Kawat A dialiri arus 2 ampere dan kawat B dialiri arus 8 ampere. Arah arus pada kawat A dan B berlawanan arah. Diketahui medan magnet di titik P bernilai 0. Titik P terletak di mana? Jadi gini, saya kasih teorinya dulu ya, biar mudah. Kalau dia kawatnya itu sejajar kayak gini, misalnya searah, ini arusnya searah ya. Arus searah, ya. Letak titik P itu pasti di antara ini, supaya hasilnya 0. Ya, supaya hasilnya 0. Ya, searah. Kalau dia berlawanan arah, misalnya ini atas, satunya bawah, arusnya I-nya ini I1, I2, I1, I2, itu letak titik P supaya hasilnya 0. Bisa di tepi kiri, bisa di tepi kanan. Titik P itu bisa kiri dan kanan, tapi kuncinya ya, kalau ada di tepi kiri dan kanan, kuncinya itu pilih ya yang arusnya paling kecil. Ya, pilih arus yang paling kecil. Jika dia berlawanan ini, titik P itu pasti di tepi kiri atau tepi kanan, tapi pilih antara I1 dan I2 itu pilih arus yang paling kecil. Ya, jadi kita jawab aja langsung soal nomor 5 ini. Kawat AB mempunyai panjang yang sama diletakkan sejajar 20 cm. Jadi misalnya ini A, ini B, ya, jaraknya ini 20 cm, ya. Kawat A dialiri 2 ampere, berarti IA 2 ampere. Kemudian kawat B dialiri 8 ampere, IB 8 ampere. Ya. Arah arus kawat A dan B berlawanan. Misalnya A-nya ke atas, B-nya ke bawah. Ya, berlawanan arusnya. Maka ya diketahui medan magnet di titik P0. Titik P terletak di mana? Berarti intinya sama kayak ini. Pilih yang arus terkecil. Arus terkecil itu 2 ampere, ini 8 ampere, terkecil 2. Berarti posisi P itu di sini, sebelah kiri. Titik P-nya di sebelah kiri. Ikuti teorinya. Nah, ini kok bisa seperti ini supaya 0 itu gimana caranya? Coba lihat, Bapak tampilkan videonya ya. Masih tampilkan layarnya biar paham. Bentar. Bentar ya. Gini. Kan gini posisi arus A. A itu arusnya ke atas. Gini ya.
arusnya ke atas. Ke atas. Terus berikutnya titik P ada di sebelah kiri. Berarti 4 jarimu, kan kalau kawat lurus itu ibu jari arus, 4 jari medan magnet, arah medan magnet. Nah, posisi arusnya ke atas, ibu jarimu ke atas, posisi titik P di sebelah kiri, ya. Posisi titik P di sebelah kiri, ini ke atas, posisi P di sebelah kiri, terus dilekukkan sedikit gini. Berarti arah medan magnetnya menuju wajahmu, menjauhi layar, menjauhi laptop, ya, menjauhi laptop, menjauhi HP yang kamu pegang, menjauhi kertas. Anggap aja laptop, layar laptop itu kertas, jadi menjauhi bidang, bidang kertas, bidang laptop. Berarti simbolnya tanda silang. Berarti BA tanda silang. Saya kasih keterangan ya. Kalau B menunjukkan tanda silang itu artinya menjauhi bidang. Menjauhi bidang atau keluar bidang. Keluar bidang yang dimaksud bidang kertas atau bidang layarmu, ya. Layar kita itu sebagai kertasnya. Kalau tanda titik itu artinya menembus bidang atau masuk bidang, masuk layar, masuk layar atau masuk ke kertas, menembus kertas sama. Nah, sekarang kalau arus BB, arusnya kan ke bawah. Posisi titik P ada di sebelah kiri. Sebelah kiri. Terus 4 jarimu melengkung, ditekuk. Berarti posisi medan magnetnya itu menjauhi wajahmu. Menjauhi wajahmu berarti menembus laptop, menembus ke bidang, menembus ke kertas. Kalau menembus itu simbolnya titik. Ya. Berarti B. B untuk B itu menembus bidang, berarti arahnya berlawanan. Jadi kalau digambar, ya. Jadi kalau digambar titik P ini, anggap aja yang ini ke sini, BA-nya ke bawah, ininya ke atas. Jadi tolak menolak, berlawanan. Berlawanan supaya 0 berarti nilai BA sama dengan BB. Ya, karena ini bernilai 0, maka BA sama dengan BB. Mu 0 I A per 2 pi A miliknya A, mu 0 I B per 2 pi A B. Nah, di sini kita misalkan ini A-nya A, jarak kawat A ke titik P itu adalah saya misalkan X, berarti jarak, ya, A-nya B itu dari titik P ke B itu 20 cm tambah X, 20 tambah X, ya, 20 tambah X. Mu 0-nya bisa dicoret, IA-nya adalah 2 ampere, 2 pi-nya dicoret, A-nya A adalah X, I-nya B adalah 8 ampere, A-nya B 20 plus X. Ya. Jadi ini coret dengan ini 1, ini 4 kali silang. 4 kali X jadi 4X sama dengan 20 plus X. 4X dikurangi X sama dengan 20. Berarti ini 3X sama dengan 20. Jadi X-nya adalah 20 dibagi 3. X-nya adalah 6,67 cm. Berarti jawabannya itu X itu antara kawat A ke, jadi jaraknya 6,67 di kiri kawat A.
Kan P-nya di kiri kawat A, 6,67 cm di kiri kawat A, atau 20 cm plus 6,67 berarti 26,67 di kiri kawat B, di kiri B, kawat B. Di sini tidak ada jawabannya ya. Bapak udah cek tidak ada jawabannya. Jawabannya 6,67 di kiri kawat A atau 26,67 dari kawat B. Ini tidak ada jawabannya. Silahkan screenshot dulu. Udah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Selenoida dialiri arus I 14 ampere, banyak lilitannya adalah 2500 lilitan, induksi magnetik B 2B kali 10 pangkat min 2. Tentukan di sini induksi magnet di ujung ya. Hati-hati di ujung. Selenoida di ujung. Rumusnya beda dengan di pusat. Kalau di ujung tadi rumusnya B sama dengan mu 0 IN. Kalau di ujung itu per 2A. Tentukan panjang selenoida, ditanya L-nya ya. 2L ya, ini bukan L tapi 2L. 2L bukan 2A. Cari L-nya berapa? B-nya adalah 2B kali 10 Pak min 2. Mu 0 itu 4B kali 10 Pak min 7. I-nya 14, N-nya 2500 dibagi 2 kali L. 2B coret 2B. Dicoret dengan ini 10 pangkat. 10 pangkat min 5. Ini tadi 2B coret 4B jadi 2. 2 coret dengan ini habis. Berarti L-nya pindah ke sana. L sama dengan 10 Pak min 5 kali 14 kali 2500. Ya, ini L-nya ini kalau kalian hitung dapatnya 350 kali 10 pangkat min 3. Jadi 0,35 meter atau 35 cm. Jadi saya coret dengan ini kan jadinya 10 pangkat min 3. Jadi 14 kali 25 itu 350, 10 pangkat min 3, berarti 0,35 meter, berarti 35 cm. Silakan di screenshot dulu jawaban ini. Sudah di screenshot ya, kita lanjut lagi ya. Nah, ini soal urean di nomor, ya ini saya gambarnya di sini aja. Dua kawat lurus terpisah pada jarak 5 cm seperti gambar samping, masing-masing dialiri I1 0,9 ampere. Berarti ini I1 0,9 ampere, I2 sama dengan 1,6 ampere. Titik P berjarak 3 cm dari kawat pertama. Ini berarti ini 3 cm, ini 4 cm ya kan, dari kawat kedua. Jarak antara kawat 1 dan 2 itu 5 cm. Ini Pitagoras ya, triple Pitagoras 3, 4, 5. Jika arus pada kawat pertama keluar bidang, berarti tanda silang ya. Ini tandanya silang, keluar bidang. Sedangkan kawat kedua masuk bidang kertas, berarti tanda titik. Tadi udah saya terangkan ya, kalau silang itu keluar bidang kertas, kalau titik masuk ke bidang kertas. Besar induksi magnet di titik P. Coba perhatikan, lihat layar ya. Bapak tampilkan dulu cara menjawabnya ya. Ini agak nih. Titiknya P di bawah sini ya. Kita lihat kawat pertama dulu. Ini kurang dari 1 menit mati ya. Arusnya kawat 1 itu keluar bidang, berarti menjauhi laptopmu. Ibu jarimu menjauhi laptop atau menuju wajahmu. Titiknya P di bawah. 4 jarimu ke bawah.
Karena posisi P itu di bawahnya kawat 1. Terus ditekuk. Berarti B-nya itu ke kanan. Ditekuk ya, lu. Posisi ibu jarimu menuju wajahmu, kan menjauhi layar ya. Posisi titik P di bawah, 4 jarimu ke bawah, terus ditekuk 4 jarinya. Berarti ini menuju ke kanan, ya. Berarti B-nya